Selamat bertemu kembali di channel saya, Sio Tangalen Official. Di sini saya akan membahas mengenai tata cara pendaftaran perjanjian pengikatan jual beli atau PBJB dan perjanjian sewa atas tanah atau atas tanah dan hak milik satuan rumah susun pada kantor pertanahan kabupaten kota, ya. Namun sebelumnya, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Setuju ya? Sebagai dasar hukum pembahasan kita mengenai topik tadi ya, adalah KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pasal 146 sampai dengan 147 ya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 ya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Terakhir Peraturan Pemerintah, maksud kami Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 bagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 junto Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019 junto Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 ya. Ini yang sumber bacaannya untuk membuat pembahasan di YouTube ini. Baiklah, saya awali dengan menjelaskan terlebih dahulu ya pengertian yang terdapat pada topik bahasan kita di sini ya, yaitu pengertian jual beli dalam KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan ya, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Itu definisinya ya. Saya mencoba membuat definisi bebas ya dengan berpedoman kepada definisi KUH Perdata tadi ya, dalam konteks pertanahan ya, yaitu PBJB adalah perjanjian antara orang atau badan hukum yang berhak atas suatu bidang tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun mengikatkan dirinya untuk menyerahkan bidang tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun kepada orang atau badan hukum lain ya, serta orang atau badan hukum lain itu mengikatkan dirinya untuk membayar harga bidang tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun yang telah diperjanjikan ataupun disepakati. Ya, itulah definisi bebas ya.
Perlu saya tegaskan di sini, saya sampaikan ya, sebagai catatan kita ya, bahwa PBJB atau perjanjian pengikatan jual beli ini, walaupun mengenai tanah ya, dibuat dalam bentuk akta notaris ya, dan PBJB ini dalam akta notaris itu akan ditetapkan ya, ada klausul harus dilanjutkan untuk dibuat akta jual beli PPAT ya, itu ya yang PBJB pada dasarnya. Berikut saya memberikan pengertian perjanjian sewa tanah ya, atau perjanjian sewa menyewa menurut KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga ya, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Nah, itulah definisi menurut KUH Perdata ya. Dan di sini pun saya mau mencoba memberikan pengertian bebas ya mengenai perjanjian sewa tanah ini atau dalam konteks pertanahan. Perjanjian yaitu suatu perjanjian antara orang atau badan hukum yang berhak atas suatu bidang tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun, mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atas suatu bidang tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun ya, selama jangka waktu tertentu kepada orang atau badan hukum yang lain, serta orang atau badan hukum yang lain tersebut membayar sesuatu harga kepada orang atau badan hukum yang berhak atas bidang tanah atau hak yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun yang telah diperjanjikan atau disepakati ya. Itu pengertian bebasnya. Selanjutnya di sini saya mau sebutkan apa saja yang menjadi objek dari PBJB ya, atau perjanjian pengikatan jual beli, dan perjanjian sewa tanah ya. Objek ini secara terperinci ya, adalah sebagai berikut ya. 1. Hak atas tanah yang sudah terdaftar non pertanian yang terdiri dari hak milik atau HM atas tanah ataupun permukaan bumi non pertanian ya. Kemudian hak guna bangunan atau HGB atas tanah ataupun permukaan bumi, HGB atas ruang atas tanah, dan HGB atas ruang bawah tanah ya, yang terdiri dari HGB di atas tanah negara, HGB di atas tanah hak pengelolaan, dan HGB di atas tanah milik ya. Kemudian hak pakai atau HP atas tanah atau permukaan bumi, hak pakai atas ruang atas tanah, dan hak pakai atas ruang bawah tanah, yang terdiri dari hak pakai di atas tanah negara, hak pakai di atas tanah pengelolaan, dan hak pakai di atas tanah milik ya. Kemudian hak pakai atas tanah, maksud kami hak pakai atas ruang atas tanah dan hak pakai atas ruang bawah tanah, juga yang terdiri di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan, dan di atas tanah milik ya. 2. Objeknya adalah hak milik atas satuan rumah susun atau hak milik sarusun ya, yaitu hak milik
atau hak-hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perorangannya, yang terpisah dari hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang terdapat pada rumah susun umum dan rumah susun komersil yang bukti pemilikannya berupa sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SHM Sarusun. Itu ya objeknya ya, jelas ya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang PBJB dan perjanjian sewa tanah ini ya. Pertama, PBJB perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun atau HM Sarusun ya. Satu, mengenai tata cara ataupun proses PBJB ya, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun pada notaris ya. Ya, itu yang satu ya. Proses atau tata caranya demikian ya. A. Calon penjual PBJB dan calon pembeli PBJB atau kuasanya mereka ya, yang hendak melakukan transaksi PBJB datang langsung menghadap kepada notaris yang berwenang ya. Dan pada waktu menghadap ini mereka harus membawa persyaratan yang diperlukan yang minimal terdiri dari fotokopi KTP penjual berikut fotokopi KTP kuasa termasuk surat kuasa ya, apabila dikuasakan, dan aslinya ya. Ini untuk calon penjual PBJB perorangan ya. Fotokopi KTP pembeli PBJB berikut fotokopi KTP surat kuasa dan surat kuasa serta aslinya apabila dikuasakan ya. Ini adalah persyaratan untuk calon pembeli PBJB perorangan ya. Fotokopi akta pendirian dan perubahannya berikut pengesahannya ya. Berikut fotokopi KTP pimpinan badan hukum ya. Berikut fotokopi kuasa serta surat kuasa dan aslinya ya. Apabila pimpinan badan hukum itu dikuasakan ya untuk mewakilinya dalam rangka pembuatan PBJB ya. Kemudian sertifikat hak atas tanah asli atau SHM Sarusun asli ya. Kemudian fotokopi SPPT PBB tanah tahun berjalan dan aslinya ya. Ya. Pertanyaannya, siapa sih pejabat notaris yang berwenang? Nah ini saya mau jelaskan ya. Pada prinsipnya notaris itu wilayah kerjanya adalah kabupaten kota ya, yang di mana dia berkedudukan ya. Akan tetapi notaris juga berwenang ya untuk membuat PBJB atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun di seluruh wilayah provinsi tempat kabupaten kota kedudukannya ya. Ya. Tapi ada syaratnya ya. Asalkan notaris itu tidak berturut-turut untuk membuat akta PBJB tersebut ya. Tapi notarisnya hanya untuk secara insidentil ya. Ini kalimat-kalimat yang kurang tegas sebenarnya dalam undang-undang notaris. B.
notaris yang bersangkutan melaksanakan pembuatan akta PBJB atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun yang akan ditandatangani dalam rangkap satu asli ya, satu saja bukan dua ya, seperti PPAT dua ya. Akta jual beli PPAT itu dua aslinya, ini satu ya, ditangani dalam satu rangkap. Dalam akta PBJB yang dibuat tadi atau dipersiapkan tadi, dicantumkan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ya. Mengenai saksi ini ya boleh dibawa oleh para pihak ya, itu calon penjual PBJB dan pembeli PBJB. Tetapi dalam praktek biasanya yang menjadi saksi adalah pegawai notaris yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan PBJB tersebut ya. Itu biasanya. Mungkin ini dari aspek income ya. C. Notaris yang bersangkutan membacakan akta PBJB yang dibuatnya itu tadi, yang belum ditandatangani tentunya ya, kepada para pihak ya, calon penjual PBJB dan calon pembeli PBJB yang bersangkutan ya. D. Para pihak dalam hal ini penjual PBJB dan pembeli PBJB melakukan pembayaran PPh bagi penjual PBJB serta melakukan pembayaran BPHJB bagi pembeli PBJB, yaitu ke bank terkait ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini terjadi, dibuat aturannya pada masa pemerintahan Jokowi ya. E. Semua PPAT dan saksi ya, calon penjual dan pembeli melaksanakan penandatangan akta PBJB atas tanah ataupun hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun ya, yang dibuat satu rangkap tadi. Mereka menandatangani semua ya. Atau saya ulangi, yang menandatangani adalah para pihak calon, masuk kami penjual PBJB dan pembeli PBJB ataupun kuasanya ya, atau para saksi ya, termasuk suami istri penjual kalau itu harta bersama ya, serta akte itu disahkan ditandatangani oleh notaris ya. Dan akte ini kan dibuat rangkap satu ya, itu yang ditandatangani tadi semua itu merupakan minuta akta PBJB yang disimpan di kantor pertanahan, maksud kami di kantor notaris yang bersangkutan ya. Sedangkan kepada pembeli PBJB diberikan satu turunan akta PBJB yang hanya ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan ya. Jadi yang saksi itu tidak kelihatan, hanya tanda tangan notaris. Itu bedanya dengan akta BPAT ya. Apabila PPAT membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan ataupun oleh notaris tempat kedudukannya tidak sesuai atau berbeda dengan tempat letak tanah yang diperjanjikan dalam PBJB ya, haruslah PPAT wajib ya, maksud kami PPAT wajib meneliti kelengkapan dokumen ya, dengan menerapkan asas kehati-hatian untuk melindungi pemilik sebenarnya dan mengurangi konflik di bidang pertanahannya ya. Ini perlu memang
karena tidak berada di wilayah kerjanya. Ya, misalnya PPAT Kabupaten A membuat akta PBJB yang tanahnya terletak di kabupaten lain ya, dalam satu provinsi ya. 2. Pendaftaran pencatatan akta PBJB atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat ya. Tata cara atau prosesnya adalah demikian ya. A. Yang berkepentingan dalam hal ini bisa pembeli PBJB atau bisa penjual PBJB atau orang atau badan hukum atas tanah ya, atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun atau kuasanya, mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat untuk dilakukan pencatatan ya. Saya ulangi, untuk dilakukan pencatatan perjanjian pengikatan jual beli atau PBJB atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan ya. Persyaratan itu antara lain ya, fotokopi KTP atau identitas pembeli PBJB dan penjual PBJB dan atau fotokopi KTP pemohon atau kuasanya berikut surat kuasa apabila dikuasakan ya. Kemudian fotokopi turunan ataupun salinan akta PBJB perjanjian pengikatan jual beli ya, dengan membawa aslinya tentunya ya. Kemudian asli sertifikat atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ya. Kemudian fotokopi SPPT PBB tahun berjalan dengan membawa aslinya fotokopi SPPT PBB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi bukti pelunasan BPATB dengan membawa aslinya atau berupa fotokopi yang sudah dilegalisir ya. Kemudian fotokopi bukti pelunasan PPh yang sudah dilegalisir. B. Pemohon atau pembeli PBJB, yaitu orang atau badan hukum ya, ataupun kuasanya membayar biaya PNBP. Biaya PNBP pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. C. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pencatatan dan menandatangani pencatatan tentang PBJB hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun yang pencatatannya dilakukan pada daftar umum dan atau pada sertifikat ya, dan atau pada itu pada halaman ya, pada sertifikat atas tanah pada halaman sebab perubahan ya, termasuk tadi sertifikat juga buku tanah ya. Di sana dicantumkan catatan. Itu pada halaman sebab perubahan ya. Kalimatnya demikian yang dibuat di sana. Tanda petik ya. Hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ini merupakan objek perjanjian pengikatan jual beli atau PBJB antara pemegang hak dengan titik-titik ya, sesuai dengan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor titik-titik tanggal titik-titik yang dibuat oleh titik-titik notaris di titik-titik. Itu ya kalimatnya. Dan selanjutnya setelah dibuatnya catatan ini dan ditandatangani tadi oleh
kepala kantor atau pejabat yang ditunjuknya, ya. Selanjutnya sertifikat yang sudah dibuat catatan ini diserahkan kepada pemohon atau kuasanya. Kemudian penghapusan atau pencatatan yang dilakukan atau ditandatangani tadi, ya. Penghapusannya dilakukan ataupun ditandatangani oleh kepala kantor pertahanan kabupaten kota atau pejabat yang ditunjuk adalah setelah permohonan penghapusan catatan oleh pemohon pencatatan diajukan, ya, diajukan kepadanya, ya. Ya. Pencatatan penghapusan itu dilakukan pada daftar umum, buku tanah, dan atau pada sertifikat, ya, atas tanah atau SHM Sarusun, yaitu pada halaman sebab perubahan, ya, yang dengan kalimat seperti ini: pencatatan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ini sebagai objek perjanjian pengikatan jual beli dengan akta pengikatan perjanjian jual beli nomor tanggal yang dibuat oleh notaris di . Nah, ini ditambahkan hapus, gitu, ya. Itu dia kalimatnya. Sebagai catatan, ya, dengan adanya atau terdapatnya catatan mengenai perjanjian pengikatan jual beli atau PBJB pada, ya, sertifikat dan buku tanah tersebut tadi, ya, maka hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tidak dapat dilakukan peralihan hak, ya, selain kepada pihak yang tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PBJB, ya. Ini aman, ya, sehingga kalau itu terjadi maka BPN akan menolak, ya. Aman toh. Kedua atau bagian kedua mengenai perjanjian sewa atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun, ya. Satu, tata cara ataupun proses perjanjian sewa atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun di notaris, ya. Ya, prosesnya atau tata caranya sebenarnya mengenai tata cara atau proses perjanjian sewa atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun di notaris, ya, secara mutatis mutandis adalah sama dengan yang telah disebutkan pada tata cara atau proses PBJB atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun di notaris, ya. Sama, ya, pada prinsipnya. Hanya mutandis dirubah kata-katanya. Dua, pendaftaran pencatatan akta perjanjian sewa tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat, ya. Ini yang kedua. Proses atau tata caranya demikian, ya. A, yang berkepentingan, ya, dalam hal ini bisa yang menyewakan atau yang penyewa, ya, badan hukum atau orang, ya, atas tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satuan rumah susun atau kuasanya, ya, mengajukan permohonan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat, ya, untuk dilakukan pencatatan perjanjian sewa tanah
atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satu nomor susun, ya, dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan, yang antara lain fotokopi KTP atau identitas yang menyewakan dan penyewa, dan atau fotokopi KTP pemohon atau kuasanya berikut surat kuasa apabila dikuasakan, ya. Kemudian fotokopi turunan ataupun salinan akta perjanjian sewa dengan membawa aslinya, ya. Kemudian asli sertifikat atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan. Ya, itulah kira-kira persyaratannya, ya, yang pokok, ya. B, yang berkepentingan dalam hal ini bisa yang menyewakan atau ya penyewa atau orang atau badan hukum atau kuasanya, ya, membayar biaya PNBP pencatatan perjanjian sewa, ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C, kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pencatatan dan menandatangani pencatatan tentang perjanjian sewa tanah atau hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik satu nomor susun pada daftar umum dan atau pada sertifikat atau buku tanah, ya, yaitu halaman sebab perubahan, ya, dengan kalimat, ya, tanda petik, ya, buka petik, hak atas tanah atau hak milik atas satu nomor susun ini merupakan objek perjanjian sewa antara pemegang hak dengan sesuai dengan akta perjanjian sewa nomor tanggal yang dibuat oleh notaris di tutup petik. Itu, ya, kalimatnya. Dan selanjutnya setelah ditandatangani tadi yang seperti kalimat tadi, catatan tadi, menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun yang telah dicatat tentang maksud kami perjanjian sewa itu diserahkan kepada pemohon yang bersangkutan atau kuasanya, ya. Kemudian penghapusan pencatatan dilakukan ataupun ditandatangani oleh kepala kantor kabupaten kota atau pejabat yang ditunjuknya adalah setelah permohonan penghapusan pencatatan oleh pemohon pencatatan diajukan oleh yang bersangkutan, ya. Pencatatan penghapusan itu dilakukan pada halaman sebab perubahan dengan kalimat buka petik pencatatan atas tanah atau hak milik atas satu nomor susun ini sebagai objek perjanjian sewa dengan akta perjanjian sewa nomor tanggal yang diperbuat oleh notaris di hapus, ya, tutup petik. Nah, itu kalimatnya, penghapusannya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenessalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.